Halo, saya Aslihatul Fuadah, biasa dipanggil Asli. Topik kita kali ini adalah pendekatan psikologi komunikasi untuk kalian sang negosiator. Apa sih maksud pendekatan psikologi komunikasi itu? Apa kaitan psikologi dengan komunikasi? Benar tidak? Kalau manusia itu beragam karakteristiknya. Ya, kita beragam. Kita ingat, manusia juga disebut makhluk sosial karena membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, dalam berkomunikasi, penting untuk memikirkan bagaimana komunikasi yang baik dan efektif itu. Nah, untuk mencapainya, maka kita memerlukan pendekatan psikologi di dalamnya. Teman-teman, berbicara mengenai psikologi adalah sesuatu yang abstrak di otak kita, namun dapat kita rasakan. Kita perlu memahami bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental serta perilaku dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah proses yang mengantarai stimuli dan respon atau internal mediation of stimuli yang berlangsung sebagai akibat proses komunikasi. Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan masuknya stimulus kepada organ-organ penginderaan kita. Stimuli itu berbentuk orang, pesan, suara, dan lain-lain. Pada prinsipnya, apa yang kita tangkap dari indera kita. Stimuli yang sama bisa menghasilkan respon yang berbeda, karena tiap individu memiliki karakteristik dalam proses penerimaan dan pengolahan informasi. Lebih jelasnya, yuk kita lihat video kali ini. Lalu, bagaimana respon teman-teman? Apakah sama? Faktor psikologis menjadi hal utama dalam merespon. Secara psikologis, komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya atau terjadinya 5 hal berikut ini. 1. Pengertian. Terjadinya mutual understanding karena adanya frame of reference dan field of experience yang sama antara komunikator dengan komunikan. Masing-masing kita memiliki pengalaman di masa lalu, kesenangan atau hobi, dan kedua hal tersebut memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang baru, dengan memiliki pengalaman yang mirip atau kesamaan hobi. Mari kita lihat video berikut ini sebagai contoh kasusnya ya. Apa yang Anda pikirkan ini, Glur? Bagi kalian pecinta sepak bola, tentu tragedi Kanjuruhan menjadi topik hangat dan banyak aspek yang dapat kalian diskusikan. Sedangkan yang tidak suka sepak bola, mungkin hanya soal kemanusiaan yang akan menjadi topik obrolan atau bahkan tidak begitu tertarik untuk membahasnya. Dan
Kegagalan menerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer atau primary breakdown in communication. 2. Kesenangan. Adanya petty communication, yaitu hubungan yang akrab dan hangat. Tidak semua komunikasi itu ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Contohnya, misalnya saya menanyakan, "Apa kabar?" Itu tidak untuk mencari keterangan, tapi untuk menimbulkan kesenangan dan hubungan menjadi akrab, menjadi hangat, menyenangkan antara kita dan lawan bicara kita. 3. Mempengaruhi sikap. Kita berkomunikasi itu untuk mempengaruhi orang lain. Hal tersebut juga dinamakan komunikasi persuasif. Persuasi adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang dengan menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut berperilaku seperti yang dikehendaki komunikator atau kita. Contohnya, tuh. Rasa senang yang muncul saat proses kegiatan berlangsung atau munculnya rasa kedekatan dengan tokoh atau idol itu dapat mengubah pandangan kita, ya kan? Sehingga tanpa sadar kita menyetujui, bahkan menuruti apa yang mereka sarankan atau katakan. Lalu yang keempat, hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri. Menurut Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari fisiologis, rasa aman, social esteem, dan aktualisasi diri. Kebutuhan sosial ini bisa dipenuhi bila mampu berkomunikasi efektif. Yang kelima atau yang terakhir adalah tindakan atau perilaku. Tindakan nyata atau perilaku merupakan indikator efektivitas komunikasi yang paling penting. Oleh karena itu, untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil merubah persepsi, sikap, dan afektif atau perasaan orang sehingga komunikan atau orang itu akan berubah perilakunya. Gimana? Menarik ya mempelajari psikologi komunikasi? Ada banyak fenomena keseharian yang dapat kita lihat dari sudut pandang psikologi komunikasi. Sekian dulu penjelasan singkat saya, kapan-kapan kita lanjutkan lagi dengan video lain yang tentu tidak kalah menarik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan perspektif baru dalam menganalisis fenomena di sekitar kita. Salam komunikasi.